Kenapa nggak minta bantuan sama Allah? Kenapa harus minta bantuan sama dukun? Gitu loh. Aku mungkin wis kondang ojo kakean omong. Sekondang apa sih sampean tuh di sini? Wong kene kiai gak enek sing wani mbek aku. Kiai-kiai di sini nggak ada yang berani sama jenengan? Gak enek. Alah, bohong, nggak mungkin. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun, dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ingin meladeni tantangan Mbah Gepeng, seorang dukun santet sakti mandraguna. Dukun tersebut mengaku telah membunuh banyak ustadz dan kiai. Dan sang dukun sangat marah atas aksi Gus Nur Samsun yang telah menghancurkan eksistensi dari para dukun santet. Lalu apakah yang akan terjadi setelah Gus Nur Samsun bertemu dengan sang dukun gepeng ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Assalamualaikum. Lanun. Assalamualaikum. Ayo, begini. Dah, langsung ayo melapor ini. Oh, ya. Aku wis ngerti seliramu. Nama sampean siapa sih? Mbah Gepeng. Oh, Mbah Gepeng. Tadi itu suami istri dari sini tuh saudara sampean tamu itu? Tamu. Barusan yang keluar tadi? Iya. Ini apa? Enggak, saya pengen klarifikasi saja. Maksud sampean apa? Sampean telepon-telepon, marah-marah, WA, ngonek-ngonek kayak ngata-ngatain saya yang tidak-tidak, itu maksudnya apa? Aku terus terang gak seneng dukun dirusoi. Sahabat yang berbahagia, seperti yang telah kita tahu bersama, bahwa Gus Nur Samsun adalah seorang tokoh spiritual hebat pendiri Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, yang misi dakwahnya adalah ingin membantu warga masyarakat yang menderita sakit, terutama yang diakibatkan oleh serangan ilmu teluh dan santet. Selain itu, Gus Nur Samsun juga ingin memberantas sang para dukun yang biasa melakukan kirim santet tersebut. Itu dikarenakan para dukun tersebutlah yang memang senantiasa menjadi monster mengerikan di tengah kehidupan banyak warga di masyarakat. Dengan kemampuan ilmu gaib sesat yang didapatnya dari memuja iblis dan sebangsanya, sang para dukun itu berdalih membantu masyarakat yang meminta bantuan kepadanya. Padahal, mereka membantu adalah hanya untuk kepentingan nafsunya, juga untuk menjerumuskan manusia agar ikut kepada kesesatan yang dilakukannya. Telah sangat banyak para dukun santet yang telah didatangi Gus Nur Samsun. Dan tidak sedikit pula para dukun itu yang kemudian berhasil ditobatkannya. Namun bagi para dukun yang tak bersedia bertobat, Gus Nur Samsun biasanya menghajar mereka hingga setruk sampai sekarat. Bahkan, ada pula dari mereka yang bahkan sampai meninggal dunia. Dan aksi Gus Nur Samsun itulah yang kemudian menjadikan banyak para dukun menjadi sangat resah. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang malah sangat murka dan merasa tertantang. Mereka yang rata-rata memang memiliki ilmu kanuragan yang luar biasa, malah berusaha untuk menantang duel Gus Nur Samsun. Mereka ingin mengalahkan Gus Nur Samsun, serta berbalik ingin menghabisinya. Termasuk sang dukun santet yang bernama Mbah Gepeng ini.
Sudah cukup lama dukun gepeng ini menyaksikan konten grebek dukun Gusnur Samsun yang diupload di media sosial YouTube. Awalnya sang dukun tidak ingin menanggapi konten tersebut. Karena menurutnya, konten Gusnur Samsun itu hanya settingan, seperti halnya konten grebek dukun yang lainnya. Namun lama-lama dukun gepeng menjadi merasa terganggu dan marah. Itu dikarenakan, konten Gusnur Samsun tersebut telah berhasil mempengaruhi pola pikir masyarakat. Banyak orang yang awalnya biasa dalam mendatangi dan meminta bantuan para dukun, banyak yang akhirnya tersadarkan bahwa datang dan percaya kepada dukun itu adalah kesalahan dan merupakan dosa besar yang dilarang oleh Tuhan. Selain itu, dalam berjalannya waktu, dukun gepeng banyak mendapatkan laporan dari para teman dukunnya bahwa konten Gusnur Samsun itu adalah nyata, karena banyak dukun asli yang memang telah didatangi dan dihancurkannya. Sebab itulah dukun gepeng kemudian menjadi bertekad bulat. Dukun gepeng kemudian menelepon Gusnur Samsun dan mengundangnya agar mendatanginya ke rumahnya. Sang dukun ingin Gusnur Samsun menghentikan aksinya memberantas para dukun dan kemudian menghapus video yang telah dibuatnya. Dan kalau tidak bersedia menuruti permintaannya, sang dukun gepeng pasti akan menghajar dan menghancurkannya. Dan karena diundang sang dukun gepeng, itulah Gusnur Samsun kemudian mendatanginya ke rumahnya. Sekalian Gusnur Samsun juga ingin berlebaran dengan sang dukun. Siapa tahu di hari lebaran ini sang dukun bisa terbuka mata hatinya. Maka setelah bertemu dengan sang dukun, Gusnur Samsun mencoba untuk berkata kepadanya bahwa di hari lebaran yang fitri ini, seharusnya manusia saling meminta maaf dan memaafkan. Mengapa dukun gepeng malah mengundangnya dengan kemarahan? Dukun gepeng tidak peduli dengan perkataan dari Gusnur Samsun. Baginya apa yang dilakukan Gusnur Samsun telah menghancurkan martabat para dukun seperti dirinya. Karena itulah Gusnur Samsun yang harus meminta maaf kepadanya dan tidak lagi melakukan aksinya memberantas para dukun. Gusnur Samsun berkata, Gusnur Samsun meminta agar sang dukun menganggap bahwa aksinya mendatangi dukun itu hanyalah settingan saja. Itu dia lakukan karena hanya sebagai seorang YouTuber yang sedang mencari uang. Bagaimana mungkin hanya menganggap settingan, sedang banyak teman dukunnya yang hancur karena ulah dari Gusnur Samsun, kata sang dukun. Dia mengundang Gusnur Samsun adalah untuk satu tujuan, yaitu meminta Gusnur Samsun agar berhenti dari aksi grebek dukunnya, juga menghapus video yang telah diupload di channel YouTube-nya. Lalu apa yang sang dukun lakukan jika Gusnur Samsun tidak bersedia menuruti permintaannya? Kata Gusnur Samsun. Dukun gepeng pun berkata bahwa dia mengaku adalah dukun sakti yang telah membunuh banyak kiai, termasuk Modin di kampungnya yang berani melawannya. Jika Gusnur Samsun tidak bersedia menuruti permintaannya, maka dia tidak segan untuk membunuhnya seperti para kiai atau ustadz tersebut. Lalu apakah yang akan dilakukan Gusnur Samsun mendengar sang dukun yang telah membunuh banyak kiai itu? Silahkan disaksikan videonya sampai akhir cerita. Ambil sisi positifnya dan tinggalkanlah sisi negatifnya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Aku gak percaya nih kayak ngono. YouTube mau kuwi rekayasa. Iya memang bener bah, YouTube saya itu rekayasa. Iya, YouTube saya itu rekayasa. YouTube saya itu settingan. Iya bener. Itu. Terus masalahnya apa? Kalau YouTube saya settingan itu masalahnya apa? Kan saya nggak minta duit sama jenengan, saya nggak minta beras sama jenengan, saya nggak minta makan sama jenengan. Jadi bagi saya nggak mengganggu ketentraman jenengan dong. Jadi ngapain jenengan nantang-nantang saya, ngata-ngatain saya di telepon, ngonek-ngonek ke saya? Kan saya nggak punya salah sama jenengan. Adapun mengenai video saya itu settingan, yaitu urusan saya, bukan urusan jenengan. Itu orang saya YouTuber, ya suka-suka saya mbah. Saya mau bikin settingan kek, mau yang asli kek, itu urusan saya. Itu. Ngono kuwi ngentekne dayuhku. Dayuhku ora payu aku. Dayuh itu apa? Tamu. Tamu. Sing njaluk tulung aku ora iso. Ya, mungkin yang datang ke sini itu goblok, Mbah. Kenapa harus percaya sama jenengan? Kenapa nggak minta bantuan sama Allah? Kenapa harus minta bantuan sama dukun? Gitu loh. Aku nek kene wis kondang, ojo kakek ngomong.
Sekondang apa sih sampean tuh di sini? Wong kene kiai gak enek sing wani mbek aku. Kiai-kiai di sini nggak ada yang berani sama Gak jenengan. enek. Alah, bohong, nggak mungkin. Beliau-beliau para ulama, para kiai bukan berarti takut sama jenengan, Mbah. Beliau-beliau mereka semua itu hanya ikhlas dan sabar, tidak mau mengusik ketentraman orang lain. Itu urusanmu. Mungkin anggapan beliau-beliau kiai-kiai seperti itu. Jangan merasa sampean itu takabur terus menganggap sampean tidak ada yang berani sama sampean. Itu Mbah. Dan sampean itu bisa apa sampean? Aku terus tak ingin mateni wong-wong 5 langsung. Kemarin mateni orang 5 langsung. Langsung. Wah, hebat. Siapa itu, Mbah? Mudin Kulon Kali. Mudin. Wah, Pak Mudin. Iya. Pak Mudin itu ya ustadz kan? Iya. Kenapa sampean bunuh? Kenapa sampean matiin? Aku dikongkon. Sampean disuruh orang untuk nyantet, sampean mau. Padahal itu kejahatan. Kenapa giliran disuruh kebaikan, sampean nggak mau? Kalau saya suruh sampean, saya minta tolong nih, saya minta tolong sama jenengan. Kan saya minta tolong nih. Ya. Jenengan kan suka membantu orang. Ya. Saya minta bantuan boleh? Boleh. Sampean sholat, Mbah. Sholat ki opo? Saya hanya minta tolong sampean sholat, datang ke musola, ke masjid. Orang yang sholat Allahu Akbar, kabiro, walhamdulillah. Nah, kalau nggak ngerti, ya langsung Al-Fatihah, nggak apa-apa, Mbah. Ora enek sholat ki. Ada orang saya juga sholat kok, Mbah. Sholat ki opo? Neng Jawa gak enek salah. Loh, saya itu orang Jawa loh, Mbah. Saya juga mengamalkan ilmu kejawen loh, Mbah. Jangan salah. Sholat juga ada, Mbah, di Jawa. Jangan keblinger. Tuh. Begitu, Mbah. Paham sampean? Gak. Alah. Sholat yo ora Jawa. Opo kuwi Islam kuwi? Apa kuwi Islam kuwi? Islam itu, Mbah, Islam itu agama yang mengajarkan rahmatan lil alamin. Dan di situ, di dalam agama Islam mengajarkan kebaikan dengan cara yang baik dan dengan tujuan yang baik. Di dalam Islam itu dianjurkan untuk berakhlakul karimah atau budi luhur, andap asor, sopan santun, Mbah. Nek gonaku ulangan kuwi gak enek. Brr. Gonaku cuma enek kapitayan. Lah, Percaya Gusti. kapitayan, Mbah. Alah, sakarepmu lah wis. Mau kapitayan kayak mau dikempit-kempit kayak terserah. Yang jelas saya datang ke sini pengen tabayun, pengen klarifikasi. Sampai tidak suka dengan saya gara-gara aksi-aksi atau perilaku saya di YouTube. Ya. Dan saya mengatakan, tadi jenengan mengatakan rekayasa kan? Ya. Saya menjawab iya, itu rekayasa. Beres kan, selesai kan masalahnya? Aku sih urung percaya nek urung jajah dhewe. Ngapain harus berantem dengan saya? Orang saya juga nggak salah sama jenengan. Jenengan juga nggak salah dengan saya. Kita nggak pernah kenal. Ya saya silaturahim kesini seenggaknya dikasih kopi kayak atau kasih Kopi rokok kayak. opo? Warung atuh kok kopi. Sik nyebrang kali. Kayak kowe nggawa kamera tinggi opo? Nah, menurut sampean kalau saya bawa kamera buat apa? Arti tinggi konar-konane. Ben dhuwur jenengmu. Saya nggak butuh nama tinggi, Mbah. Saya hanya butuh uang dari YouTube. Orang saya bikin channel YouTube itu untuk mencari uang kok, Mbah. Uangnya dungo teko. Lah, pesugihan dong, Mbah. Ora. Lah, dongo ini njaluk karo sapa? Sing gawe urip. Lah sing gawe urip sapa? Ayo. Yo sing gawe urip. Yang bikin kita hidup itu Allah, Mbah. Allah ki ndi? Kok Allah itu endi? Allah itu, ya ini semua ini adalah Allah, Mbah. Jagat raya ini langit saisine, donya bumi saisinya itu adalah sebuah eksistensi daripada cahaya Tuhan gitu. Jadi Allah itu mewujudkan dirinya ya dengan semua ini. Ini, semua ini. Itu. Jadi sampai nggak usah bikin-bikin masalah di sini. Udahlah, sampai balik ke belakang sampai ngising. Udah sampai ngising aja. Jajal apa lagi? Udah ngising saja. Dayanmu kaya apa to, Jan? Nih ngupil saja, Mbah, ngupil. Tak kasih upil nih. Yo, tenono. Lah itu apa, Mbah? Itu apa itu, Mbah? Wah, batu wake. Buat apa, Mbah? Di pasar banyak. Ngeprok gundulmu kuwi. Oh, kayak ngeprok gundulmu. Saya juga pegang batu akik, Mbah, ini, Mbah. Ini batu akik ini, Mbah. Tapi kecil. Akik apa kuwi? Ini akik, Mbah. Ini batu ginjal. Ginjale Ginjale tekek sakmono kuwi. iya, ginjale tekek, Mbah. Ning ngarepku ana tekek, Mbah. Itu. Wah, itu batu apa itu, Mbah? Empuh elek. Wah, kaya sing nyekel. Terus mau ngapain sampean kayak gini? Altabul abot nang wetengmu. Itu mau dimasukkan ke perut saya? Heeh. Lah emang bisa. Iso.
Wis angel iki tuturane iki. Berarti sampean bener-bener serius nantang saya? Iya. Apa golek nggo nombo? Ya kalau Siapa saya itu di sini saja siap kok, Mbah. Saya kalau menghadapi dukun ya dengan santai kayak gini. Ngapain saya itu bingung-bingung ngadepin dukun? Orang ada Allah. Itu. Gitu, Mbah. Nup aja. Jancok dukun ketek ini. Dah, Mbah. Mana? Belum masuk loh, Mbah, batunya, Mbah. Iya, awalan. Oh, masih awalan. Sampean serius, Mbah, ini, Mbah? Iya. Ya wes. Iya nang kene iki. Siap urung? Dah. Ngapain saya harus persiapan, Mbah? Iya. Nggak perlu persiapan ngadepin dukun cecungok seperti sampean. Iya. Dukun coro ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Suara apa itu? Neng kene kurang ombo. Aku sik urung trimo. Ayo neng jero kono ombo. Ya sudah sana. Ayo. Tadi suara batunya di mana? Di belakang ya? Iya. Ayo kene. Ngapain? Wong puas aku nek ngono iki dolanan koyo ngono. Aku lu ketokne pamukasku iki. Oke. Siapa takut? Wah, fotonya mantep-mantep ya. Mana ilmu sampean? Nah, baca mantra apa lagi? Sumun bukmun omyun faum la yarjiun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kamu serius toh, Mbah? Lah ora tenanan iki piye to lek kamu? Oh. Mbah, kita bikin settingan aja, Mbah. Settingan apa? Gelut tenanan. Mbah, saya itu main YouTube itu cuma pura-pura kok, Mbah. Pura-pura piye? Iya, Aku nek kowe muni ampun, ora dadi anak buahku aku rugi. Kok aku harus ampun-ampun sama sampeyan? Saya ampunnya sama Allah saja, Mbah. Gak iso kowe nek kalah dadi anak buahku. Lah kok Nek gitu? kowe nek menang, Mending gini, Mbah. kowe. Saya kan orang kaya, Mbah. Emoh, Saya itu orang, saya nggak nawarin duit kok, Mbah. emoh, Saya kasih janda, Mbah. emoh, ra doyan. Agnes mau, Mbah? Emoh, Nggak mau. emoh, Wangi, Mbah. emoh, aku ra doyan wedok. Kita damai saja ya, Mbah. Emoh. Kenapa nggak mau? Damai. Hah? Nggih apa? Nek. Sik neh piye? Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sini. Diajak damai nggak mau, diajak berantem. Ya sudah, ayo saya layani. Mau berantem, silahkan. Kok jangan bocah cilik gitu? Memang saya itu bocah cilik. Tapi ojo nyepelek ke sampean, Mbah. Aku memang cah cilik, tapi aku pinter gawe bocah. Cah cilik pinter gawe bocah cilik iku ya aku. Dadi ora sia-sia sunat. Ngono. Gitu. Kalau punya cutik itu baru pucuke kelong. Ya, Dek. Itu. Mana ilmu? Hah? Awas, Dek. Cokro apa? Cokro apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana cokromu? Sini. Sini. Bangun. Sini, bangun. Ora urusan. Aku nggak mau kena tipu manusia-manusia sepertimu. Aku tenan dodoku ambak. Dodomu ambak. Sekarang pengen saya kasih tahu kan yang biasanya saya di YouTube katanya 2 tahun ngikutin saya.
Sekarang di YouTube itu kan saya sering mengeluarkan pungkasan. Ayo, mana sini? Biar tahu pungkasan seperti apa. Sini. Keluarkan ilmu tertinggimu. Hah? Tadi menantang saya, sekarang saya tantang balik. Siap belum? Saya tak lumpuh. Dadak sik loh. Ngerti gitu. Ya wis. Piye? Wis siap durung? Wes. Ah, gitu. Mana? Keluarkan ilmumu. Aku sik kok wis sik. Ya silakan, siapa dulu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahyo agung cahyo mulia sifatin Allah. Nurku ya Nur Muhammad rupaku amat dengan jagat gede. Jagat sila saidin kerso saidin sabda tadi. Sakarsan Allah berkah kalimah la haula wala quwata illa billah itu. Mana? Hah? Mana ilmunya mana? Sini. Masih sanggup gak? Sik disangkas. Oh, oke. Masih kurang terima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahyo agung cahyo mulia sifatin Allah. Nurku ya Nur Muhammad rupaku jelek saidin kerso saidin sabda tadi. Sakarsan Allah berkah kalimah la haula wala quwata illa billah al-azim. Kita buang ilmunya. Sampean sudah sekarat. Sampean tidak akan bisa jalan. Sampean akan lumpuh. Sampean kudu tobat kalau pengen sembuh. Aku wis manut kowe. Manut aku. Mbok kapane piye aku manut kowe. Yen tak beleh manut. Manut ae.